warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasuluhu amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, yang masih memberikan kita sehat, dan yang masih memberikan kita kekeringanan agar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang berusaha untuk mengikuti ajaran beliau. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita sudah ternodai di pertengahan Ramadan ini, di ujung pertengahan Ramadan ini. Bu, apakah hati jenengan sudah ternodai belum? Sudah memikirkan baju lebaran di mana ini? Belum. Alhamdulillah. Malah jadi efeknya dahsyat sekali, Bu. Kalau kita memikirkan itu, hati kita yang asalnya lurus, putih, suci, tiba-tiba ternodai dengan ya Allah baju lebaran, ya Allah baju lebaran. Itu efeknya dahsyat. Efeknya kepada suami yang bingung di situ. Akhirnya apa? Terlalaikan ibadahnya. Maka kami ingatkan, khususnya kami pribadi dan umumnya untuk jenengan semua, losdol saja. Losdolkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang beriman itu kalau disibukkan beribadah tanpa dia meminta doa kepada Allah, Allah udah tahu apa yang diinginkan. Maka di ujung pertengahan bulan Ramadan ini gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko. Terus saja fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai hati kita ya tergelincir dari hal tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Fadhkuruni adzkurkum. Maka kalau ada kata maka, pasti itu terkhususkan untuk orang-orang yang berakal dan beriman. Maka kata Allah, wahai hambaku, ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kepadamu, maka aku akan ingat kepadamu. Ini udah jelas. Kalau kita ingat terus Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dengan cara apa? Memperbaiki salah satu penopang itu, yaitu sholat dan tilawah Quranul Karim. Jikalau sholat kita baik, maka Allah akan memperbaikan hidup jenengan. Jikalau sholat kita tenang, maka Allah akan tenangkan hati jenengan. Jikalau sholat kita khusyuk, maka Allah akan memberikan kepada jenengan khusyuk juga, dengan sungguh-sungguh memberikan apa yang jenengan minta. Wala takfurun, fadhkuruni adzkurkum washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku.
Wahai hambaku, bersyukurlah kepadaku. Apa yang aku berikan, bersyukurlah. Apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah, bersyukurlah. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari. Ya, janganlah kalian mengingkari. Maka ayat ini ayat yang sangat singkat, tapi maknanya luas. Kalau kita bisa menelusuri ayat tersebut, maka sesungguhnya kita, alhamdulillah, saya katakan sekali lagi, sungguh kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dulu umat sebelum Rasulullah, ketika melakukan satu kesalahan kepada Allah, Allah timpa langsung. Allah timpa langsung. Tapi terkhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Banyak di luar sana yang melakukan kesalahan kepada Allah, tapi apa? Mirauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inilah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah. Maka ketika kita mendengar Nabi Muhammad diucapkan salah satu orang atau apapun, maka hormati beliau dengan berkata sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, orang yang cinta betul kepada Rasulullah adalah ahli hadis. Ahli hadis. Karena ketika membaca hadis mereka selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendengar satu kata yaitu Nabi Muhammad, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di yang singkat ini, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadikan barometer kita, batu loncatan kita, agar kita selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita terpaksa. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan renungan terhadap kita sendiri. Ya, siap ya Bu. Jangan sampai ternodai, efeknya dahsyat kepada suami jenengan. Kasihan suami jenengan, banting tulang pagi sampai malam, pulang-pulang ditagi, mana jatah, mana jatah mana. Ya semoga yang di sini insya Allah saya katakan insya Allah baik di sini. Ya. Dan bagi para suami insya Allah sayangilah suami istri jenengan. Meskipun saya belum nikah ya, tapi saya bisa merasakan karena saya punya orang tua. Itu ya. Karena kasihan kalau pulang-pulang langsung diminta jatah kan, mana uang beras habis. Itu emang subhatnya setan itu masuk di situ. Kalau kita tidak sadar, setan akan menghasut kita. Terjadilah cekcok satu sama lain. Itu ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin